Hari ini hari Minggu ya. Kalau untuk saya setiap hari itu hampir sama saja. Bapak Ibu Saudara, satu kebahagiaan besar hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar Dhamma. Dan Dhamma hari ini sangat penting ya. Semoga Bapak Ibu hari ini punya konsentrasi yang baik, tidak ngantuk ya. Karena hari ini memang Dhammanya penting. Hari ini kita akan bahas mengenai meditasi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke pembahasan utama ya, nanti kita akan nonton video itu. Jadi itu biku sebenarnya ya. Ya, tapi sebelum kita masuk ke video itu, dengarkan sedikit pengantarnya dulu. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang di luar sana yang tidak tahu kalau kebahagiaan itu sesungguhnya adalah skill. Skill artinya kebahagiaan itu adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Misalkan, kalau saya katakan bahwa memasak itu adalah skill, Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Karena sesungguhnya ada orang yang berpikir, saya tidak bakat memasak. Ya tidak. Memasak itu kalau dipelajari ya bisa. Saya nggak pinter takarannya, ya dihafal. Kan itu bisa dihafal ya. Kalau kita lihat buku resep, itu bisa dihafal. Kalau mau buat sup, airnya berapa liter, gulanya berapa sendok. Seperti kalau orang kerja di restoran cepat saji, semuanya pakai sistem hafalan. Dan kalau orangnya berkata saya tidak bakat, ya Anda pelajari bukunya, Anda coba masak, kemudian Anda hafal. Memasak itu keterampilan. Kemudian banyak sekali hal-hal yang kita tahu, kita sadari, itu adalah keterampilan. Tapi jarang orang menyadari kebahagiaan itu adalah keterampilan. Nah, bagaimana kalau seseorang itu tidak terampil dalam mengembangkan kebahagiaan dalam dirinya? Apalagi dia juga tidak terampil dalam menghadapi stres. Maka pelan-pelan, katakanlah ini adalah batas orang normal. Pelan-pelan dia akan turun dari normal, di bawah normal. Kalau seseorang itu di bawah normal, apa yang kita sebut? Ini orang stres, betul ya? Ya, setiap orang juga pada kesehariannya itu sering mengalami stres. Stres itu bahasa psikologi artinya, bahasa Inggris artinya tekanan. Jadi ketika Bapak Ibu marah itu adalah bagian dari stres. Ketika kesal itu bagian dari stres. Ketika tidak nyaman oleh karena satu hal itu bagian dari stres. Dari bahasa Inggris yang artinya tekanan. Jadi baik sedikit ataupun banyak dalam psikologi kita sebut itu adalah stres. Nah, kalau sudah banyak, artinya dalam kehidupan seseorang dia banyak sekali tekanan hidup hingga dia merasa hidupnya itu tidak bahagia. Berarti dia drop. Ya. Kalau orang merasa bahagia berarti dia happy. Walaupun orang yang merasa bahagia dalam kesehariannya dia pasti tak menemui stres, betul ya? Kalau Bapak Ibu mengaku saya orangnya bahagia, hidup saya bahagia, apakah Bapak Ibu tidak stres sama sekali? Ya tidak. Kadang diganggu anaknya, betul ya? Kadang kesal dengan suaminya, kadang sedikit kesal dengan tetangga dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku Bapak Ibu orang bahagia pun, Bapak Ibu perlu menghadapi stres-stres harian. Tetapi beberapa orang, mereka mengalami hidup yang tidak baik, mereka mengatakan hidup saya tidak bahagia, jadi di bawah normal. Nah, ini disebut, kalau sudah parah, kita katakan orang ini mengalami depresi. Ya. Depresi itu artinya ketika dia sudah merasa bahwa hidupnya itu tidak bermakna atau kurang bermakna. Dimulai dari depresi yang ringan. Kalau yang depresi ringan itu belum terlalu berat. Tapi ketika seseorang itu mengalami depresi yang sudah berat, maka dia sudah berpikir bahwa hidup saya itu tidak berarti. Bahkan tidak jarang orang yang depresi berat itu akhirnya bunuh diri. Saya dulu berpikir kalau depresi yang paling berat itu akhirnya orangnya bunuh diri. Ternyata saya salah. Ternyata ada bentuk depresi yang paling parah disebut depresi akut.
Saking parahnya tingkat tekanan dalam dirinya, dia bahkan sampai badannya itu tidak bisa gerak, off, badannya itu tidak berfungsi, dan orang ini dilarikan ke ICU. Mungkin kalau kita yang tidak kenal dia, tahu-tahu melihat dia di ICU tidak bisa bergerak, kita pasti berpikir dia itu stroke, betul ya? Tapi kalau keluarganya tahu, ini orang dari stres berat, sangat berat, kemudian tiba-tiba badannya berhenti berfungsi. Nah, kalau orang yang depresi akut ini dibawa ke rumah sakit, badannya benar-benar tidak bisa bergerak seperti orang stroke. Tapi kalau otaknya di-scan, tidak ada penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan kalau orang stroke itu ada penyumbatan pembuluh darah, atau mungkin pembuluh darahnya pecah. Kalau yang tersumbat, bahasa kedokterannya disebut ischemic stroke. Tapi kalau pembuluh darahnya pecah, itu disebut hemorrhagic stroke. Tapi tidak ada keduanya. Kalau di-scan, tidak ada pembuluh darah yang pecah. Ternyata diagnosanya adalah dia mengalami depresi akut. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, kalau orang depresi ringan saja, hidupnya itu sudah hambar. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, beberapa dari Bapak Ibu Saudara pernah mengalami depresi ringan. Apa itu depresi ringan? Depresi ringan itu karena Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, apakah masalah keluarga, masalah ekonomi, ataupun masalah-masalah kehidupan lainnya, hingga kehidupan itu terasa berat, seperti berat begitu ya. Kadang kehidupan itu terasa hambar, duduk salah, berdiri salah, jalan salah, kemudian dada ini berat, betul ya? Ini barangkali ada yang pernah merasakan. Ya, kalau hidup ya pasti pernah merasakan. Bahkan kalau sudah masuk kategori depresi ringan, kita akan mengalami yang disebut hilang minat dan hilang bakat. Apa itu hilang minat, hilang bakat? Tahu-tahu seperti apa yang dulunya kita sukai, kok jadi males gitu ya. Kayak males ngerjainnya. Padahal itu adalah hal yang dulunya kita sukai. Bahkan kita kayak tidak tertarik. Dan pas melakukannya pun kayak nggak ada kebahagiaannya lagi. Dan lagi kalau orang sudah mulai masuk ke depresi ringan, hal yang indah menjadi tidak indah. Misalkan Bapak Ibu jalan-jalan, melihat pemandangan, dan Bapak Ibu tahu ini pemandangan harusnya indah. Tapi ini pemandangan di depan kita, kok enggak indah ya? Tahu sih ini indah, tapi perasaan bahagia dari keindahan itu tidak muncul. Nah, ini adalah ciri-ciri depresi ringan. Sekarang Bapak Ibu coba renungkan bagaimana beratnya orang depresi sampai badannya tidak bisa gerak. Wah, saya tidak bisa bayangkan lagi. Itu adalah penyakit paling menderita di dunia. Bahkan saya pikir lebih menderita dari kanker. Ya, kalau kanker dia menghadapi rasa sakit, ketika rasa sakitnya hilang dia masih bisa ngobrol dengan keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau depresi yang sangat akut, saya tidak bisa bayangkan dia setiap detiknya menderita. Bapak Ibu Saudara, tentu kita harus belajar ya, tujuan dari Dhamma Desana hari ini agar Bapak Ibu kebahagiaan ataupun level dari kehidupannya itu tidak drop ke arah depresi, tapi naik ke arah kebahagiaan. Dan ternyata ini bisa dilatih, bisa dipelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu nanti cek di Google, Bapak Ibu tulis the happiest man in the world, orang paling bahagia di dunia, keluarnya adalah seorang biku. Namanya adalah Richard Matthew. Dia adalah orang barat ya. Dia seorang S3 biologi, kemudian menjadi biku, menjadi murid Dalai Lama. Nah, otaknya di-scan. Setelah otaknya di-scan, mirip-mirip dengan scanner ini ya. Setelah di-scan, tapi bukan beliau yang di sini, ini video yang lain lagi. Setelah di-scan, dari data scan-nya itu terbukti dia memiliki gelombang yang menyatakan bahwa dia orang paling bahagia di dunia. Sekarang kita akan tonton video ini sangat menarik. Coba dites, sudah ada subtitle bahasa Indonesia ya? Ya, tidak perlu trailer ya, tidak saya jelaskan lagi. Nah, silahkan ditonton saja. Ada suaranya?
My co-author of the book Altered Traits is a neuroscientist, Richard Davidson. He has a lab at the University of Wisconsin. It's a very large lab. He has dedicated scanners. He has about 100 people working there. And he was able to do some remarkable research where he flew Olympic-level meditators who live in Nepal or India, typically, or some in France. He flew them over to the lab and put them through a protocol in his brain scanners and did state-of-the-art tests, and the results were just astounding. We found, for example, or he found, that their brainwaves are really different. Perhaps the most remarkable finding in the Olympic-level meditators has to do with what's called a gamma wave. All of us get gamma for a very short period when we solve a problem we've been grappling with, even if it's something that's vexed us for months. We get about a half second of gamma. It's the strongest wave in the EEG spectrum. We get it when we bite into an apple or imagine biting into an apple. And for a brief period, a split second, inputs from taste, sound, smell, vision, all of that come together in that imagined bite into the apple. But that lasts very, very short period in an ordinary EEG. What was stunning was that the Olympic-level meditators, these are people who've done up to 62,000 lifetime hours of meditation, their brainwave shows gamma very strong all the time as a lasting trait, just no matter what they're doing. It's not a state effect, it's not during their meditation alone, but it's just their everyday state of mind. We actually have no idea what that means experientially. Science has never seen it before. We also find that in these Olympic-level meditators, when we ask them, for example, to do a meditation on compassion, their level of gamma jumps 700 to 800% in a few seconds. This has also never been seen by science. So we have to assume that the special state of consciousness that you see in the highest level meditators is a lot like something described in the classical meditation literature centuries ago, which is that there is a state of being which is not like our ordinary state. You know, sometimes it's called liberation, enlightenment, awake, whatever the word may be. We suspect there's really no vocabulary that captures what that might be. The people that we've talked to in this Olympic level group say it's a very spacious sense. You're wide open. You're prepared for whatever may come. We just don't know, but we do know it's quite remarkable. Ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Nanti yang ingin nonton lagi silahkan. Judulnya itu Superhumans, The Remarkable Brainwaves of High Level Meditators. Tapi saya selalu lupa juga judulnya. Yang saya ingat Superhumans, Meditations, kemudian Daniel Goleman. Daniel Goleman itu nama bapak yang tadi. Daniel Goleman ini orang yang sangat terkenal di Amerika. Dia adalah penulis buku klasik yang sangat legend ya. Judulnya adalah Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Kalau Bapak Ibu ke Gramedia barangkali masih ada, warnanya biru. Kalau yang buku klasik, kecerdasan emosional, Dr. Daniel Goleman. Nah, Daniel Goleman ini dia adalah seorang S3 psikolog dari Harvard. Dan setiap 2 tahun, seringnya, tidak setiap, setiap 2 tahun dia diminta untuk menulis di HBR. HBR itu Harvard Business Review. Buku bisnis Harvard, kalau Bapak Ibu di airport kadang itu ada bukunya banyak begini besar ya, serangkaian di dalamnya ada buku-buku kecil. Nah, dia adalah salah satu penulisnya. Biasanya dia tulis tentang pengelolaan tim, pengelolaan emosi, kecerdasan emosional, kemudian beberapa hal mengenai psikologi dan bisnis. Bapak Ibu Saudara, Daniel Goleman bersama dengan temannya namanya adalah Richard Davidson. Richard Davidson juga seorang ahli saraf otak level dunia.
Mereka memimpin lebih dari 100 orang tim peneliti untuk meneliti otak dari meditator kelas Olimpik. Tadi Bapak Ibu sudah tonton bersama, tapi saya jelaskan lebih rinci. Karena selain video ini sebenarnya ada video 1 jam yang lebih lengkap, dan juga ada bukunya. Nama bukunya adalah Altered Traits yang ditulis oleh beliau. Juga 1 buku lagi, Science of Meditation. Jadi beberapa informasi saya ceritakan ke Bapak Ibu. Dan video ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dari dulu kalau kita baca kitab, Sang Buddha selalu menjelaskan bahwa kebahagiaan samadhi itu sangat tinggi, betul ya? Tapi orang boleh percaya, boleh tidak percaya, itu hak mereka. Betul ya? Seseorang boleh ragu yang tertulis di kitab ini benar tidak. Kalau dia skeptis, kita juga tidak bisa melarang. Saya tidak percaya, ya kita juga tidak bisa melarang Anda mau percaya atau tidak. Tapi hari ini kita mendapat dukungan luar biasa dari sains. Dan itu membangun motivasi besar untuk kita bahwa kalau Bapak Ibu ingin bahagia, berlatihlah meditasi. Tapi seberapa beda dan bagaimana cerita di video tadi. Bapak Ibu Saudara, pada orang normal, menurut penelitian tadi, pada orang normal, ketika orang normal merasakan kebahagiaan, kebahagiaan seperti apa? Misalkan, ketika Bapak Ibu sangat haus dan lapar, atau haus dan lapar ya, ketika Bapak Ibu haus dan lapar, terutama haus ya, kemudian ketemu buah semangka. Kalau tadi di video itu apel, karena orang barat itu senang apel. Saya pikir orang Indonesia lebih senang semangka. Gigitan pertama semangka pada saat Bapak Ibu haus dan lapar, itu membuat otak itu senang. Muncul rasa senang, muncul rasa bahagia. Otak itu keluar gelombang gamma berapa detik? Setengah detik. Dihafal ya, setengah detik. Atau kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Misalkan Bapak Ibu punya masalah, punya problem yang sudah dipikirkan sebulan, misalkan begitu. Gimana ya solusinya? Sudah direnungkan sebulan. Lalu satu ketika kepikiran solusinya. Jadi perasaan sudah ketemu solusinya. Perasaan yang sangat nyaman itu, gelombang gamma muncul setengah detik. Ingat ya, orang normal gelombang gamma muncul setengah detik. Kemudian mereka juga meneliti para biksu, diundang dari Nepal, dari India dan Prancis. Kenapa Nepal dan India? Karena proyek ini didukung oleh Dalai Lama. Karena ini bukan proyek yang murah. Tadi Bapak Ibu lihat, mereka punya tim lebih dari 100 peneliti dengan alat-alat scanner yang besar di University of Wisconsin. Jadi proyek ini didukung oleh Dalai Lama. Tentu mereka mengundang murid-murid Dalai Lama. Murid-murid Dalai Lama saat ini itu berada di Nepal dan Tibet. Kemudian tadi juga mereka mengundang beberapa biksu dari Prancis. Kalau Bapak Ibu baca subtitlenya. Kenapa Prancis? Ini saya pikir mereka mengundang murid dari Biksu Thich Nhat Hanh. Ada yang pernah dengar nama Biksu Thich Nhat Hanh? Nah, Biksu Thich Nhat Hanh itu seorang guru meditasi. Beliau ngajar di Prancis, beliau orang Vietnam. Dan baru meninggal sepertinya sekitar 1 tahun yang lalu, di umur 90-an. Buku beliau banyak sekali. Salah satu biku yang menulis buku paling banyak di dunia, salah satunya Biksu Thich Nhat Hanh. Nah, para biksu yang diundang ini adalah mereka yang sudah bermeditasi lebih dari 62.000 jam. Lebih dari 62.000 jam. Makanya tadi dikatakan meditator level Olimpik. Saya pernah hitung. Kalau 1 hari Bapak Ibu meditasi 6 jam, maka itu sekitar 35 tahun. Bante, 6 jam terlalu banyak. 3 jam boleh tidak boleh ya, 70 tahun begitu ya. Waduh Bante, 3 jam masih banyak, 1,5 jam deh. Wah, 140 tahun. Makanya tadi saya datang agak lambat ya. Bapak Ibu meditasinya lebih lama hari ini. Tadi saya ke kamar mandi dulu. Nah, bagus juga itu nyicil. Jadi tadi sudah 5 menit. Nanti sisanya Bapak Ibu nyicil lagi. Bapak Ibu Saudara, beliau yang sudah bermeditasi 62.000 jam ini, kemudiannya otaknya di-scan seperti cara yang sama. Dan apa hasilnya? Luar biasa mengejutkan. Kalau pada orang normal tadi
Sesekali ketika bahagia muncul gelombang gamma selama setengah detik. Jadi kita tahu setengah detik ini adalah normalnya ketika manusia biasa berbahagia. Tetapi para bante ini muncul kebahagiaan, muncul gelombang gamma di otak mereka all the time, setiap waktu. Apapun yang mereka lakukan. Nanti silakan ulang videonya sendiri di rumah. Karena videonya itu sudah saya tonton lebih dari 20 kali. Jadi Bapak Ibu coba renungkan sendiri, kita gimana membandingkannya lagi ya. Orang normal sesekali setengah detik, tetapi mereka gelombang gamma itu muncul setiap waktu secara stabil. Bahkan dulu di zaman Sang Buddha, tadi ketika saya nonton video itu, walaupun saya sudah tonton berulang-ulang, baru hari ini di sini muncul pemikiran mengenai Bante Badia, ya, Bante Badia. Agak jarang disebutkan namanya. Bante Badia ini teman baiknya Bante Anuruddha. Nah, Bante Badia ini dulu adalah anak dari ketua suku Sakya. Jadi dia punya banyak istri. Setelah agak lama dia menjadi biku, beliau mencapai meditasi tingkat tinggi. Jadi beliau senang jalan ke sana kemari, tidak dalam keadaan meditasi, jalan saja. Jalan begitu sambil mengucapkan sukha, oh sukha, oh sukha. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Adalah bahagia dari samadhi. Tetapi banyak juga para biku lain yang belum mencapai kebahagiaan meditasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi biku itu memang tidak jaminan akan mendapatkan level kebahagiaan yang tinggi. Kalau tidak berlatih ya nggak dapat, betul ya? Karena tadi seperti yang kita lihat videonya, perlu latihan puluhan ribu jam. Jadi banyak biku di zaman Sang Buddha yang belum berhasil, tapi mereka menjadi prasangka buruk. Mereka berpikir, ini Bante Badia ini jangan-jangan mikirin istri-istrinya di rumah, betul ya? Kemudian mengucapkan oh sukha, oh sukha, oh sukha. Mereka datangi Sang Buddha, kemudian Sang Buddha mengatakan tidak. Dia mengatakan oh sukha, oh sukha, oh sukha, karena batinnya itu muncul kebahagiaan dari samadhi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini juga informasi luar biasa untuk kita. Kalau dulu ada yang berpikir, kalau seseorang rajin bermeditasi hingga muncul kebahagiaan internal, apakah kebahagiaan itu hanya muncul ketika bermeditasi ataupun pada saat keluar dari meditasi? Ngerti maksudnya ya? Dan ternyata dari informasi sains hari ini, kita tahu bahwa seseorang yang sudah berhasil melatih samadhi, bahkan dalam keadaan normal sehari-hari, batinnya itu sudah bukan batin yang normal, tetapi batin yang di atas normal, batin yang selalu bahagia. Kemudian Bapak Ibu, para biksu ini diminta untuk meditasi metta. Karena biku ini tidak hanya satu, Bante diminta untuk meditasi metta. Kenapa meditasi metta? Saya pikir karena para biksu yang diundang ini dari berbagai aliran. Muridnya Dalai Lama adalah Tibetan. Dalai Lama itu aliran Gelugpa namanya. Kemudian murid-murid Bante Thich Nhat Hanh itu adalah Zen Buddhism, aliran Jepang, tapi yang kemudian berkembang di Vietnam dan diajarkan di Prancis. Jadi biksu dari berbagai aliran. Mereka diminta untuk meditasi metta karena meditasi metta itu ada di setiap aliran. Di Theravada ada, di Mahayana ada, di Tibetan ada. Kemudian para biksu masuk ke dalam meditasi metta. Nah, seperti Bapak Ibu tadi, ketika meditasi ada lantunan lagu, semoga semua makhluk hidup berbahagia, begitu ya? Itu meditasi metta. Nah, begitu para biku ini masuk dalam meditasi metta, gelombang gamanya lompat lagi. 700 sampai 800%. Waduh, sudahlah. Sudah tidak bisa dihitung lagi. Sudah tahu normal saja bahagianya sudah tak terhingga, ditambah lagi kebahagiaannya naik 700 sampai 800%. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah level kebahagiaan dari mereka yang bermeditasi lebih dari 62.000 jam. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Karena kalau ngejar 62.000 jam, waduh kayaknya sulit sekali ya. Nah, di buku Altered Traits yang ditulis oleh Dr. Daniel Goleman, mereka juga meneliti mereka yang meditasi 10.000 jam. Dan ternyata yang meditasi 10.000 jam, gelombang gamma ini sudah berkembang. Begitu muncul gelombang gamma ini mencapai level beberapa menit.
bukan setengah detik lagi. Padahal kalau andaikan saja gelombang gamma itu bertahan 1 menit, berarti itu 120 kali lebih bahagia, betul ya? Dari data ini. Coba, betul tidak? Saya pikir betul ya. Karena 1 menit 60 detik, kan orang normal setengah detik. Berarti 120 kali lebih bahagia. Ya walaupun itu bahasa matematika. Pengalamannya bagaimana kita tidak tahu. Nah setelah 10.000 jam, bagian otak tengah, di tengah otak kita itu ada satu bagian otak namanya amigdala. Kecil, sekecil kuku jari ini. Nah bagian amigdala ini menjadi lebih pasif setelah 10.000 jam. Nah bagian amigdala ini adalah bagian yang membuat kita marah, membuat kita takut, dan membuat kita agresif. Ini satu bagian yang sama. Bahkan kalau amigdala ini sudah aktif, dia membuat otak kita itu menjadi berhenti berpikir. Nah mungkin kalau pakai bahasa akademis ini Bapak Ibu belum nge 100%. Sekarang saya terjemahkan ke bahasa sehari-hari. Kalau seseorang sudah ngamuk naik pitam, dia sudah tidak bisa berpikir, betul? Otaknya sudah hang, pokoknya sudah ngamuk, sudah nggak ada logika lagi. Nah itu karena amigdala itu mengambil alih banyak bagian otak lain agar bagian otak lain tidak bekerja. Sesungguhnya, loh kenapa otak kita seperti itu gitu? Itu dulu fungsinya adalah kalau Bapak Ibu sedang jalan-jalan di hutan, tiba-tiba ketemu harimau, Bapak Ibu sudah nggak boleh berpikir ini harimau atau bukan harimau. Amigdala harus langsung mengambil alih, pokoknya takut kemudian kabur. Jadi dulu fungsi amigdala ini adalah menghack otak kita agar berhenti berpikir, kabur saja begitu. Tetapi untuk zaman ini kita kan sudah tidak ketemu harimau ya. Nah ketemunya mungkin ya orang yang Bapak Ibu rasa menjengkelkan. Tapi juga sama, kalau seseorang sudah naik pitam, sudah ngamuk, amigdala mengambil alih, dia menjadi tidak berpikir. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka yang sudah bermeditasi 10.000 jam, amigdalanya menjadi sangat pasif. Artinya dia menjadi orang yang sangat kalem, tenang dan jarang marah. Bante, 10.000 jam masih banyak. 10.000 jam itu banyak ya. Kalau Bapak Ibu meditasi 1 hari 1 jam, berarti 10.000 hari. 1 tahun kan 300-an hari. 3 tahun 1.000 berarti 30 tahun. Waduh masih lama Bante. Masih lama. 1 hari 1 jam ngejar targetnya 30 tahun. Ya ternyata mereka juga terus melakukan penelitian. Ternyata mereka meneliti pasien rumah sakit yang diajari mindfulness ya, dan beberapa sekolah yang sudah mempraktekkan meditasi. Bahkan di Jakarta, Sangga Theravada Indonesia itu ada mengelola beberapa sekolah. Salah satunya itu sekolah Narada namanya, yang menggunakan sistem Cambridge. Itu ada di Tangerang kalau saya tidak salah. Saya tidak hafal nama-nama daerah di Jakarta. Nah Narada School ini anak-anaknya itu diajari meditasi. Bahkan Bante Titayanyo itu bangun sekolah di Singkawang ya. Dan anak-anak di sana itu juga dibiasakan meditasi. Dan ternyata anak-anak ataupun pasien-pasien rumah sakit ini yang sudah menjalani meditasi 100 menit saja. 100 menit saja, bagian amigdala mereka sudah lebih pasif daripada orang yang tidak pernah meditasi. Ya, tadi Bapak Ibu mungkin sudah meditasi 5 menit, nanti pulang 95 menit lagi. Begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, dari penelitian ini kita menjadi sangat bersyukur dan bersemangat bahwa barang siapa mau berlatih maka dia mendapatkan hasil. Yang 100 menit mendapatkan hasil 100 menit. Yang 10.000 jam mendapatkan hasil 10.000 jam. Tapi saya pikir Bapak Ibu, sulit mungkin bagi perumah tangga untuk targetnya puluhan ribu jam. Yang penting Bapak Ibu cicil. 1 hari misalkan pagi 10 menit, malam 10 menit. Untuk tahap awal Bapak Ibu perlu mengembangkan sampai meditasi itu menjadi satu hal yang menyenangkan. Ya, walaupun awalnya 10 menit pagi, 10 menit sore, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, bagi yang sudah piawai silakan setengah jam pagi, setengah jam sore. Yang lebih piawai lagi silakan pagi 1 jam, sore 1 jam. Di Penang, ini saya dengar dari
Damatok Hokkien ya, karena saya dari Medan. Ada Bante Damaudo Mahatera, beliau ceramahnya Hokkien, tidak ada yang bahasa Indonesia. Beliau pernah cerita, ada seorang Aceh datang ke beliau, kemudian Aceh itu bilang, Bante, saya meditasi cuma bisa 5 menit, kata Acehnya begitu. Bantenya, kemudian Acehnya bilang, gimana Bante cuma bisa 5 menit? Wah, beliaunya luar biasa. Bantenya kasih nasihat, cuma bisa 5 menit sudah bagus, 5 menit saja enggak apa-apa. Tapi sehari beberapa kali, kan begitu ya? Bisa 5 menit enggak apa-apa, tapi sehari beberapa kali. Nah kebetulan Aceh ini sudah pensiun, sudah enggak kerja. Jadi dia duduk 5 menit, sudah itu sarapan. Nanti kepikiran mau meditasi lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tapi sehari beberapa kali, awalnya cuma 5 menit. Lama-lama meningkat. Setelah setahun, Aceh ini lapor ke Bante Damaudo. Bante, saya sekarang meditasi sudah bisa 1 jam. Awalnya 5 menit. Tapi hidup seperti itu. Coba Bapak Ibu renungkan, hidup memang seperti itu. Bagi yang bisa berenang, pertama kali berenang itu bagai mendayung 2-3 kali, kemudian tidak bisa naik. Betul ya? Diangkat oleh pelatih kita. Pelan-pelan, 1-2 belajar tahan nafas. Akhirnya kita bisa berenang. Belajar naik sepeda juga begitu ya. Kayu jatuh. Yang tidak jatuh belajar naik sepeda berarti hebat ya. Rata-rata sih jatuh saya pikir. Jatuh. Kayu lagi. Kadang jatuh lagi 2-3 kali. Setelah itu kayu dipegang sama orang tuanya mungkin atau saudaranya. Lama-lama bisa. Semua jenis latihan itu seperti itu. Meditasi pun seperti itu. Sekarang bagian yang sangat penting. Bante, gimana cara meditasinya yang baik? Betul ya? Hari ini kita belajar bersama. Ini juga SPD sesi saya yang terakhir. Juga SPD terakhir ya? Atau besok masih ada? Sampai tanggal 10. Hari ini tanggal 9. Besok terakhir. Bante Subapanyo. Hari ini tanggal 8. Oh iya. Ya ini karena setiap hari bagi saya mirip-mirip ya. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, bagi saya setiap hari itu mirip-mirip. Nah Bapak Ibu Saudara, meditasi yang baik seperti apa? Nah, hari ini kita belajar bersama salah satu metode meditasi yang universal. Tidak rumit. Tapi Bapak Ibu lakukan. Bante Ananda pernah bertanya ke Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, sebelum Sang Buddha mencapai kebudaan, apa objek meditasi yang Sang Buddha latih? Dan setelah mencapai kebudaan, apa objek meditasi yang Bante praktekkan?" Sang Buddha menjawab, sebelum pencapaian kesempurnaan, saya mempraktekkan meditasi nafas, anapanasati. Nafas masuk, nafas keluar. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, saya mempraktekkan anapanasati. Nafas masuk, nafas keluar. Oleh karena itu anapanasati disebut di dalam Dhamma adalah objek meditasi yang paling dipuji Sang Buddha. Kemudian memang setiap orang itu punya objek meditasi yang berbeda-beda sesuai sifatnya. Bagi yang pernah ikut retreat, barangkali bantenya itu ngajari, oh Anda begini, objeknya begini, Anda begini, objeknya begini. Tetapi salah satunya adalah meditasi nafas yang dikatakan adalah objek meditasi yang cocok untuk semua orang. Walaupun cocok untuk semua orang, mungkin beberapa orang lebih cocok, beberapa orang hanya agak cocok. Tapi tidak apa-apa, itu hanya jam terbang. Bagaimana maksudnya jam terbang? Mungkin untuk orang lain dia perlu 20 jam atau 30 jam untuk menjadi tenang. Orang yang kurang cocok dia perlu 50 jam. Tapi yang penting dikembangkan. Betul ya? Hanya sedikit berat di awal, kalaupun memang kurang cocok. Karena meditasi nafas ini dikatakan oleh Sang Buddha adalah objek meditasi yang bisa digunakan semua orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama. Bapak Ibu konsentrasi, karena ini akan menjadi salah satu bekal Bapak Ibu seumur hidup. Walaupun banyak guru mengajar teknik yang berbeda-beda, Bapak Ibu silahkan belajar. Tapi hari ini saya berikan cara yang paling dasar, paling gampang dipahami, dan Bapak Ibu bisa langsung praktekkan nanti di rumah. Meditasi nafas yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk ya. Kalau di rumah silakan mau duduk di kursi boleh. Kalau hanya meditasinya 20 menit sehari.
Tetapi kalau nanti ceritanya mau dikembangkan menjadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, lebih disarankan duduk bersila, kemudian tulang belakang ini ditegakkan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita cerita meditasi yang berjam-jam, itu adalah posisi yang paling nyaman daripada duduk di kursi. Ini bagi yang pernah meditasi berjam-jam tahu, kalau duduk di kursi seperti ini 3 jam, ada orang yang akhirnya sedikit sakit di sini, di tulang belakangnya. Tapi kalau duduk bersila dan tulang belakang ditegakkan, itu tidak sakit. Dan kenapa tulang belakang ini harus ditegakkan begini? Itu juga posisi yang paling nyaman kalau nanti ceritanya meditasinya berjam-jam. Tapi kalau ada orang yang meditasinya itu bungkuk sedikit, ya ini yang pernah ikut retreat panjang atas Silani misalkan, pasti ngerti. Orang yang agak menunduk begini nanti sakit bagian pertengahan punggungnya ini. Oleh karena itu kenapa dibiasakan kalau meditasi itu tegak semuanya. Tapi itu agak berat di 1 bulan pertama. Kenapa? Karena otot kita belum kuat. Kan ketika menegakkan ini ada 2 otot yang perlu menopang tulang belakang ini. Apalagi seperti saya big size. Orang lain 1 bulan, saya sakitnya 2 bulan. Tapi setelah ototnya kuat, dia juga kuat. Kemudian manfaat lainnya dengan kita menegakkan otot tulang belakang ini lurus seperti ini, dengan duduk bersila maksud saya, tubuh menjadi tidak gampang ngantuk, ya, karena aliran energi Qi-nya itu lancar. Ini bagi yang pernah belajar pengobatan Cina. Ada meridian Du dan meridian Ren, tapi ini tidak ada di kitab Tripitaka ya. Dicari-cari pun tidak ada. Tetapi ketika tubuh kita tegak begini, energi itu menjadi lancar. Itu membantu agar tidak gampang ngantuk. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu duduk tegak begini, bersila boleh, duduk di kursi boleh. Bagi yang memang sulit, mau bersandar juga boleh untuk latihan awal, ya. Kemudian tubuh itu rileks. Tugas kita adalah memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar secara alamiah. Masuk, keluar. Nah, tugas kita adalah Bapak Ibu perlu konsentrasi tapi rileks, tidak tegang. Melihat nafas itu dari pertama kali masuk, sepanjang proses nafas itu, atau bahasa dhammanya adalah sepanjang tubuh nafas, hingga akhir atau ujungnya. Pertama nafas itu keluar, sepanjang tubuh nafas hingga ujungnya. Pertama nafas itu masuk, sepanjang tubuh nafas hingga ujungnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu boleh sangat berkonsentrasi pada pertama nafas itu masuk dan pertama nafas itu keluar. Kenapa? Kalau Bapak Ibu meletakkan konsentrasi pada pertama kali nafas itu masuk, untuk Bapak Ibu bisa tahu pertama kali nafas itu keluar, kan Bapak Ibu harus ikuti keseluruhan tubuh nafas itu. Betul ya? Nah, jadi prosesnya adalah mengetahui pertama kali nafas itu masuk, sepanjang tubuh nafas, dan pertama kali keluarnya. Berhentinya ujungnya dan pertama kali keluar sepanjang tubuh nafas hingga ujungnya. Kalau proses ini benar dilakukan, maka batin manusia normal itu memiliki 2 hal. Ya, ini konsentrasi, ini penting sekali. Batin manusia normal memiliki 2 hal. 1, kita sering ngobrol dengan diri sendiri, benar? Ya, ada obrolan hati. Bahkan dalam psikologi dikatakan sehari itu kita ngobrol dengan diri sendiri 64.000 kali. Saya tidak pernah hitung, nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya gambaran pikiran. Coba Bapak Ibu tutup mata, kemudian saya ucapkan seekor kelinci berwarna putih, telinganya panjang. Bisa muncul gambar kelinci di batin kita, betul ya? Nah, itu adalah gambaran pikiran. Oleh karena itu, pikiran kita itu ada 2 hal. 1, obrolan hati. Yang kedua, gambaran pikiran. Ini diingat, obrolan hati dan gambaran pikiran. Ketika seseorang bermeditasi dengan benar melihat nafas dari awal sampai akhirnya,
maka dua ini tidak akan muncul. Obrolan hati tidak akan muncul, gambaran pikiran tidak akan muncul untuk tahap awal, setidaknya untuk beberapa nafas, ya. Jadi setelah 2, 3, 4 nafas muncul lagi. Loh kok muncul lagi Bante? Itu adalah sifat alamiahnya pikiran. Memang Bapak Ibu selalu ngobrol dengan diri sendiri. Tiba-tiba muncul. Besok Senin, misalkan begitu ya. Atau kadang munculnya begini. Di rumah airnya sudah ditutup belum ya? Misalkan begitu ya. Ada saja suara yang muncul. Atau kadang yang lucunya muncul begini. Bapak Ibu sudah meditasi tenang. Sudah 5-6 nafas tidak ada suara sedikit pun di batin ya. Tiba-tiba nafas ke-7, walaupun kita tidak hitung ya, ini hanya perkiraan saja. Tiba-tiba muncul suara apa? Sudah diam belum ya? Nah, kata sudah diam belum ya, itu juga adalah obrolan. Bapak Ibu Saudara, itu normal. Tips pertama, silakan Bapak Ibu ingat ini sampai kapanpun. Di dalam meditasi tidak boleh muncul rasa kesal. Jadi ketika meditasi nafas itu kita praktekkan, kita happy dan relax. Ingat ya. Kalau setelah 5, 6, 7 nafas, obrolan pikiran masuk atau gambaran pikiran masuk. Tiba-tiba terlihat wajah anaknya atau wajah temannya atau apa saja, gambar pikiran ini bisa macam-macam. Tidak boleh kesal. Ingat, banyak orang yang kesal. Belum tenang pikiran saya. Itu menjadi pengganggu luar biasa. Tidak kesal, normal saja. Jadi ketika muncul obrolan hati atau gambar pikiran, Bapak Ibu tidak kesal sedikit pun, relax. Just normal. Anggap saja pikiran itu seperti anak kecil. Anak kecil itu nggak bisa Bapak Ibu larang untuk bermain, betul ya? Tapi nanti dia main gitu ya. Capek dia tidur sendiri, betul ya? Nah ini ada anak kecil ini. Ini sudah hebat sekali, ini anak kecil anteng begitu, luar biasa. Nah, tapi kalau waktu main-main dia lari sana kemari setengah jam 40 menit, setelah capek bagaimana? Tidur sendiri ya. Kadang anak kecil tergeletak di mana, tidur di mana begitu. Nah, ingat tips yang sangat luar biasa ini Bapak pakai sampai kapanpun Bapak Ibu pakai. Nanti retreat dimanapun, bantenya metodenya berbeda pun tidak apa-apa. Tips ini sangat penting. Dalam meditasi tidak boleh kesal. Jadi ketika obrolan hati muncul, gambaran pikiran muncul, relax saja. Enggak apa-apa muncul, relax, kembalikan ke nafas. Kembali lagi ke nafas. Nanti 5-6 nafas, lari lagi pikirannya. Enggak apa-apa, memang itu prosesnya. Tapi kalau dijalani 1 hari latihan meditasi 40 menit misalkan. Ini yang sudah agak jago ya, 40 menit. Tapi siapa saja kalau dipaksa 40 menit pasti bisa ya. Pasti bisa, apalagi kalau pisau di leher begitu ya bisa ya. Kalau di Jepang itu dulu, biksu-biksu zen ya, itu kalau latih muridnya pakai rotan. Kalau biksu zen, jadi muridnya disuruh meditasi misalkan 2 jam. Kalau sempat kepalanya begini sih, tak gitu, langsung begini, langsung bangun. Nah termasuk juga tadi saya cerita Bante Dhamaudo Mahatera di Malaysia ya. Saya banyak dipengaruhi saya banyak belajar dari beliau. Beliau dulu juga kalau ada murid, para biku itu sekali duduk meditasi harus 2 jam. Itu syarat beliau. Dan kalau kepalanya nunduk begini, sedikit saja kadang seperti agak ngantuk begini saja, nanti selesai meditasi dipanggil. Tidak boleh begitu, harus tegak. Ya, Bapak Ibu Saudara, anggaplah Bapak Ibu latihan meditasi 40 menit. Prosesnya akan seperti itu. Setelah 5-6 nafas, pikiran pergi. Muncul obrolan, enggak apa-apa, relax, happy, relax, kembali ke objek. Nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya tidak perlu dibuat-buat. Jadi enggak perlu dibuat lebih berat, lebih panjang, tidak. Biarkan dia mau panjang-panjang, dia mau pendek-pendek. Kenapa? Nafas yang alamiah itu memang tidak pernah mengganggu Bapak Ibu. Saya ulangi. Nafas yang alamiah memang tidak pernah mengganggu Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu sakit. Saya buktikan. Apakah sekarang Bapak Ibu tidak bernafas? Nafas ya? Tapi apakah nafas itu mengganggu konsentrasi Bapak Ibu? Tidak. Jadi nafas yang alamiah itu tidak mengganggu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu merasa Bante nafas saya aneh, bukan aneh, itu Bapak Ibu sudah maksa nafasnya. Dibiarkan alamiah. Tugas kita hanya relax, melihat nafas itu masuk dan keluar. Happy, relax, tidak ada kekesalan. Dilatih setiap hari atau seminggu 2-3 kali rutin ya. Nanti 6-7 nafas naik
jadi 10 nafas. Naik jadi 15 nafas. Maksudnya apa? Obrolan hati atau gambaran pikiran itu tidak muncul selama 15 nafas. Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Nanti Bapak Ibu bisa kalau duduk itu tenang. Setiap 4-5 menit obrolan hati muncul. Tidak apa-apa, kembali lagi. Jadi dalam 1 jam Bapak Ibu itu sebenarnya hanya diganggu katakanlah 10 kali. Nanti latihan lagi lebih lama. Setelah 1-2 tahun kalau duduk 1 jam pikirannya hanya mengembara 3-4 kali. Misalkan begitu ya. Itu kemajuan. Tapi ingat, meditasi itu memang sulit ya. Meditasi memang sulit, tapi tadi sudah lihat bersama efeknya luar biasa, bahagianya luar biasa, hadiahnya luar biasa. Saya lanjut. Ya, saya lanjut. Hari ini tidak perlu banyak bertanya, enggak apa-apa. Ini aja dihafal nanti dibawa pulang. Betul ya? Nah, saya lanjut. Kalau meditasinya berhasil, ingat tipsnya tadi, tidak boleh kesal. Tidak boleh kesal apapun ceritanya. Apalagi kalau ikut retreat ya. Kadang ikut retreat kan meditasinya bareng. Ada yang ada yang sedikit-sedikit ada yang masuk keluar masuk, buka pintu agak keras suaranya. Ada yang buka jendela agak keras suaranya. Kalau sampai itu pun terjadi, sudahlah. Ambil momen itu untuk berlatih tidak kesal. Ngerti maksud saya ya? Kan kita nggak bisa tutup mulut orang itu, jangan batuk, nggak bisa ya. Mau diusir juga nggak bisa ya. Sudah, kalau sampai itu terjadi ya sudahlah. Di retreat itu ada orang yang sering batuk, apalagi dia sepuh ya. Itu diambil untuk momen Bapak Ibu latihan agar melihat ketika meditasi diatur agar tidak kesal. Nanti ya berarti retreat di sana tidak sukses sebenarnya karena ada orang yang batuk-batuk terus, begitu ya. Ya Bapak Ibu nanti pulang meditasi sendiri. Memang kadang retreat itu halangannya. Kalau retreat ketemu orang yang banyak suaranya. Kenapa? Meditasi yang tenang itu memang tidak boleh diganggu suara. Kenapa? Coba Bapak Ibu kalau tutup mata, saya ketuk-ketuk ini, pasti muncul gambaran pikiran. Pasti, gak mungkin enggak. Kita tutup mata, ada motor lewat. Seperti ada gambar motor yang lewat di kepala kita, betul ya? Itu normal. Oleh karena itu meditasi itu butuh tenang, butuh diam. Dan Bapak Ibu sebenarnya kalau rajin tidak perlu harus menunggu retreat baru meditasi. Karena menunggu retreat baru meditasi itu sering juga tidak begitu maksimal. Kenapa? Dia tidak pernah meditasi sepanjang tahun, kemudian sekali ikut meditasi seminggu. Waduh, sekali seminggu setiap hari meditasinya 7 jam, 8 jam. Waduh, menyiksa diri. Dia tetap akan menghadapi yang nafasnya itu ya 5-6 nafas kabur, 5-6 nafas kabur. Tapi kalau Bapak Ibu kembangkan 1 hari 30 menit saja sepanjang setahun, wah itu efeknya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu ikut retreat, apalagi retreatnya tenang, teman-teman retreat tidak banyak mengganggu, wah itu hasilnya sangat luar biasa. Saya lanjut. Kalau meditasinya berhasil Bapak Ibu, pelan-pelan satu ketika obrolan hati dan gambaran pikiran itu bisa lenyap. Beneran lenyap. Beneran lenyap. Dikatakan oleh Sang Buddha, ketika obrolan hati dan juga gambaran pikiran itu tidak hadir sama sekali, batin ini tiba-tiba muncul rasa bahagia yang Bapak Ibu tidak pernah rasakan seumur hidup Bapak Ibu. Serius. Yang tadi ditangkap oleh scanner adalah gelombang gamma yang naik 700 sampai 800%. Saya tidak tahu, itu adalah sains. Saya nggak tahu nanti yang Bapak Ibu rasakan itu gelombang gammanya berapa persen. Karena yang tadi adalah mereka yang sudah meditasi 62.000 jam, betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu 1 hari mengalami ketika meditasi nafas, obrolan hati dan gambaran pikiran tidak muncul selama katakanlah 1 jam, akan muncul kebahagiaan sangat luar biasa di batin Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan di bumi ini yang bisa Bapak Ibu beli pakai uang yang selevel dengan kebahagiaan itu. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu mencapai kebahagiaan itu, selamat. Saya katakan selamat. Setelah itu Bapak Ibu tidak akan bisa meninggalkan meditasi. Karena sudah yakin. Bukan yakin lagi, karena sudah mengalami. Kalaupun Bapak Ibu menjadi malas, kalaupun akhirnya menjadi malas, tapi Bapak Ibu sudah tahu ini
berharga untuk dikejar. Betul ya? Ini berharga untuk dikejar. Saya khawatir yang bapak-bapak yang sebelah kiri setelah masuk ke kebahagiaan itu lapor ke saya, Bante mau ikut daftar pabaja ke Mendut, begitu ya. Sudah mau jadi biku. Bapak Ibu Saudara, itu adalah prosesnya. Saya ulangi sedikit biar hafal ya. Bapak Ibu berlatih melihat nafas masuk, nafas keluar. Dan tips pertama, jangan kesal apapun yang terjadi, rileks dan bahagia. Tips kedua, apapun yang muncul dalam pikiran, obrolan hati atau gambaran pikiran, bentuk apapun, abaikan. Ingat ya, mau cahaya, mau awan, mau nanti merasa jadi sempit, jadi luas, kembali ke objek. Karena ini adalah fondasi samatha bhawana. Apapun yang datang diabaikan. Bahkan itu ada bahasa Hokkiennya ya. Kalau orang Zen, Buddhisme Zen Jepang, mereka berlatih molai mocam, folai focam. Ya agak kurang baik kalau diterjemahkan ya. Kalau marah datang, marah dipotong. Kalau Buddha datang, Buddha dipotong. Tapi maksudnya bagaimana? Kalau Zen Buddhisme itu kalau mereka mengajar itu sedikit keras kalimatnya ya. Itu dalam Zen Buddhism disebut koan. Istilahnya adalah koan. Tapi maksud dari guru-guru Buddhisme Zen ini adalah apapun yang muncul dalam pikiran diabaikan. Ngerti ya? Kembali ke objek. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu mau meditasi, setiap 7-8 nafas muncul gambaran pikiran ini, Buddha Rupang. Ya dalam samadhi itu berarti Bapak Ibu sudah lupa terhadap objek. Begitu maksudnya ya? Ya. Jadi itu adalah prosesnya. Itu bisa Bapak Ibu latih di rumah, Bapak Ibu cicil-cicil di rumah. 1 hari 20 menit, 30 menit. Terakhir. Nanti mau ingin nanya apa boleh ya, kalau ada bagian yang tidak lengkap. Bante, kok susah ya mulainya ya Bante ya? Mungkin setelah Bante pulang saya rajinnya 4 hari. Nanti setelah lama ndak ketemu lupa lagi Bante. Begitu ya? Sering seperti itu. Saya kasih latihan yang paling menyenangkan. Saya sendiri latihan sampai hari ini. Serius, saya sendiri latihan sampai hari ini. Kemarin saya ngajari hal ini di Samarinda. Besoknya ada 2 umat yang datang. Bante, berhasil Bante, luar biasa katanya. Ya selamat ya, anumodana. Anumodana artinya saya ikut berbahagia ya atas kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi kata anumodana bukan artinya terima kasih, tapi saya bahagia atas kebahagiaan Bapak Ibu. Ini latihannya, sederhana sekali. Bapak Ibu Saudara dilatih. Setiap Bapak Ibu menunggu, tarik nafas masuk, nafas keluar. Melihat nafas masuk, nafas keluar setiap kali Bapak Ibu menunggu. 30 detik cukup, 20 detik juga cukup. Coba kita praktekkan bersama. 10 detik saja ya, kita melihat nafas masuk, nafas keluar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cukup. Ini hanya sekitar 10 detik. Merasa lebih tenang? Merasa sedikit lebih tenang. Dan Bapak Ibu Saudara ini dilatih. Setiap kali Bapak Ibu menunggu ketika belanja di pasar, menunggu lampu merah, menunggu istri atau suaminya, menunggu anaknya, bahkan hal yang sangat sepele. Misalkan saya ambilkan sendoknya ya, iya, orangnya pergi ambil sendok toh? Nikmati nafas masuk keluar yang nyaman dan bahagia ini. Ini beneran saya latih setiap hari. Apa yang terjadi setiap kali Bapak Ibu menunggu menjadi momen yang menyenangkan. Lucu ya? Kalau dulu setiap kali menunggu momen yang membuat kesal. Sekarang Bapak Ibu pintar. Setiap ada sedikit jeda-jeda kesibukan ya dalam keseharian Bapak Ibu kembangkan kebahagiaan. Karena ini adalah the real kebahagiaan yang benar-beneran. Bahkan kalau otaknya di scan itu yang memang membahagiakan. Nanti lama-lama Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Apapun kekesalan yang bisa muncul dalam keseharian, Bapak Ibu itu jauh lebih tidak kesal daripada orang lain.
Kenapa? Karena langsung sudah tahu rumusnya. Menikmati, melihat nafas masuk, nafas keluar. Bahkan tidak perlu menutup mata ya. Boleh membuka mata. Awalnya latihannya itu menunggu. Apapun yang ditunggu, melihat nafas masuk. Tapi zaman sekarang orang senang melihat HP. Setiap kali mau menunggu keluarkan HP. Boleh. Pasti Bapak Ibu akan ngecek HP karena Bapak Ibu perlu melihat ada yang WhatsApp saya enggak. Betul ya? Boleh, tapi begitu Bapak Ibu menunggu sesuatu, nafas dulu 20 detik, 30 detik. Tertunda 30 detik HP-nya ya enggak apa-apa. Betul ya? Nafas dulu. Kalau saya senangnya satu nafas pertama itu panjang karena membuat lega luar biasa. Tapi nafas kedua ketiga itu nafas normal. Ini kebiasaan saya. Ya. Setelah 30 detik Bapak Ibu mau 1 menit silakan, mau 2 menit silakan. Setelah itu silakan melihat HP. Bante saya mau lebih lama silakan. Toh itu nafas Anda bukan nafas saya. Begitu ya. Iya. Bapak Ibu Saudara, tapi saya pernah kena batunya. Waktu itu saya ngajar ini di Tanjung Pinang. Dan itu di share satu Kepri, satu kepulauan Riau. Jadi ketika saya berangkat ke Tanjung Balai Karimun itu dengan kapal ya, karena kepulauan Riau itu semuanya pulau-pulau kecil di antara lautan. Satu waktu itu saya dijemput terlambat. Kita mau ke tempat lain namanya Pasir Panjang. Lalu umatnya itu chat begini, Bante maaf kami datangnya telat. Bante silakan mengamati nafas masuk keluar dulu. Nah itu kan. Berarti saya tidak boleh marah ya. Nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut lagi sedikit ya, agar latihannya sempurna. Dan ini benar-benar menyenangkan. Bapak Ibu juga silakan setiap malam sebelum tidur, nafas masuk, nafas keluar. Tidak dengan niatan meditasi. Karena kalau nanti niatan meditasi Bapak Ibu khawatir, Bante berbaring boleh enggak? Bante kalau ketiduran bagaimana? Sudah tidak dalam rangka anapanasati, hanya merilekskan tubuh ya. Nafas masuk, nafas keluar. Sebenarnya itu adalah meditasi mini, meditasi kecil. Nah, pagi bangun boleh juga ya. Kalau saya agak jarang kalau pagi bangun. Saya lebih banyak adalah setiap kali menunggu, sudah menjadi otomatis karena sudah saya lakukan bertahun-tahun. Nafas masuk, nafas keluar. Nanti lebih jauh lagi, ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang tidak disukai. Kalau dulu ketemu orang yang tidak disukai kan kesal ya. Sekarang ketemu dia masih jarak 10 meter. Melihat nafas masuk, nafas keluar. Nanti tidak ada kesal. Tapi jangan dia sudah dekat. Itu nanti jadi berantem ya. Itu nanti jadi berantem. Tidak, ini kata Bante, ini nafas masuk, nafas keluar. Ya Bapak Ibu nanti ditabok ya. Tahu ditabok ya? Ya, karena kadang saya dari Medan bahasanya bisa berbeda. Bapak Ibu Saudara, nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan setiap kali Bapak Ibu mengalami stres. Stres apapun. Kesedihan, tekanan, mendapat berita yang buruk ya, nafas masuk, nafas keluar. Tapi ini akan menjadi efektif kalau Bapak Ibu latihan dulu. Betul ya? Latihannya adalah setiap kali menunggu. Kalau tidak pernah latihan, tahu-tahu punya problem, tidak begitu mempan. Jadi Bapak Ibu latihan dulu dalam keseharian. Nanti juga ketika meditasi serius yang versi 20 menit, 30 menit, 40 menit, 1 jam akan jauh lebih damai. Kenapa? Karena sudah latihan dengan sering meditasi-meditasi kecil dalam setiap jeda-jeda kesibukan. Ya, ya. Hari ini panjang sekali penjelasannya, 1 jam lebih ya. Tapi saya pikir sangat bermanfaat. Kalau kelamaan Bapak Ibu sampai stres, jangan lupa tarik nafas masuk, nafas keluar. Ya, silakan yang ingin bertanya boleh ya, mari.